jemaat duduk kembali. Kita diberkati Tuhan. Untuk itu kita akan memuji Tuhan kembali. Kita akan sungguh-sungguh memuji Tuhan saat ini, saudaraku yang terkasih. Kita akan angkat pujian kepada Tuhan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, mari pujilah Dia. Kemurahannya besar, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh,
dua gambaran kepada Bapak Ibu. Seandainya pulang ibadah ini bukan karena apa-apa, lalu saya salam Pak Esther. Ini contoh aja, bukan betulan Bu. Pak, nanti jangan sampai di luar minta pula ya kan. Misalnya saya kasih Pak Esther, saya salam 200.000. Kira-kira Pak Esther gimana Pak? Perasaannya Pak? Senang. Oh senang ya? Iya senang. Ya. Tapi misalnya saya ngutang sama Bapak sebelumnya. Saya ngutang sama Bapak 200.000. Lalu selesai ibadah saya kasih 200.000. Senangnya sama nggak sama contoh yang pertama tadi? Sama. Oh senang juga? Oh ya. Jadi kalau saya nggak bayar Pak, nggak apa-apa juga. Dia masukkan dia. Baik kali Bapak ini. Kalau saya nggak saya tuntut Pak sampai baliknya. Oke. Bercanda aja. Nah maksud saya Bapak Ibu bahwa contoh yang pertama itu orang yang rasa senangnya itu karena berterima kasih, karena yang seharusnya nggak ada dia terima, tapi jadi diterima gitu. Nggak ada alasannya dia nggak terima tadinya, tapi jadi terima. Tapi kalau yang kedua, memang hutang dibayar, dia memang punya ini memang uangku, nggak ada yang terima kasih. Yang berterima kasih siapa? Yang minjam itu, karena dipinjamin. Ya, terima kasihnya kan begitu. Nah, kalau saya Bapak Ibu bahwa disinilah kita melihat bagaimana orang-orang yang menghargai anugerah Tuhan, memahami bahwa hidupnya karena anugerah Tuhan. Kalau dia merasa bahwa dia diberkati ya karena hasil kerja keras dia pikir bahwa kalau saya berdoa ya wajar saya terima berkat Tuhan. Atau dia berpikir bahwa saya rajin ibadah kok, masa Tuhan gak berkati. Nah, merasa pantas dia menerima, merasa seharusnya dia menerima, sehingga waktu berkat Tuhan datang gak ada rasa syukurnya. Tapi waktu dia menyadari bahwa hidup ini karena anugerah Tuhan, anugerah artinya diberi pemberian cuma-cuma, gratis, bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena Tuhan mau kasih. Nah, ketika menerima itu, pastinya kita mengucap syukur. Nah, sifat yang kedua ini, saya maksudkan tadi, contoh yang dua tadi, di awal yang pertama dan kedua, ini yang akan membuka mata kita, bahwa sejauh mana kita mensyukuri anugerah-anugerah Tuhan. Tapi pertanyaannya saya ulang lagi, saya ganti lagi, mengapa kita harus mengucap syukur? Kalau sudah kita tahu bahwa mengucap syukur itu seperti ini, lalu kenapa saya harus bersyukur di dalam kehidupan kita? Yang pertama, mari Bapak Ibu kita buka dari Lukas pasal yang ke-11, ayat yang 9 sampai dengan yang ke-13. Lukas pasal 11 maksud saya. Ya, Lukas pasal 11 ayat yang 9 sampai dengan yang ke-13. Ya, gak usah banyak-banyak. Ini contoh yang pertama. Alasan yang pertama, mengapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Baik, saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Ayat 9 sampai dengan yang ke-13, saya yakin percaya kita semua sudah menemukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk pintu, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Gak ada ya Pak? Atau ada yang pernah kasih ular ke anaknya? Saya lanjutkan yang ke-12. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, ayat ini menjelaskan Bapak Ibu bahwa kita adalah anak Allah. Statusnya ketika kita mengambil keputusan untuk percaya Yesus dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka kita diubah jadi anak Tuhan statusnya. Dulunya kita hamba dosa, tapi kita menjadi anak Allah setelah ditebus oleh darahnya. Ketika kita menerima pengorbanan Yesus, dengan iman kita bilang bahwa saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, maka di situ kita diubahkan jadi anak. Dan karena kita sudah jadi anak, maka kita harus bersyukur. Karena kalau anak pasti dipelihara. Dia bilang tadi apa? Carilah maka mendapat. Ketuklah maka pintu dibukakan bagimu. Nah, ini Bapak Ibu menunjukkan bahwa ada pemeliharaan Tuhan buat orang-orang percaya, buat anak-anak Tuhan. Ya walaupun betul aja lah Pak, umurku udah 45 masa anak-anak katanya. Bukan ke situ 45-nya, bukan. Statusnya ini sekarang gitu Bapak Ibu. Bukan kayak jadi kita dianggap anak-anak tanpa Tuhan, enggak.
kita anak Allah, diangkat gitu. Nah, rasa ingin dekat, rasa ingin selalu bersama, ini yang dimiliki oleh seorang anak. Ini menjadi indikasinya, menjadi yang kelihatannya. Kalau orang sudah menjadi anak Allah, rindu terus berdoa, rindu terus beribadah. Jadi nggak ada istilah bosan beribadah. Jadi ada tiga alasan kita mengucap syukur. Yang pertama tadi, apa Bapak Ibu? Masih ingat Lukas 11 ayat 9 sampai 13 menyatakan bahwa kenapa kita harus mengucap syukur? Kita adalah anak Allah. Oh iya. Lupa Bapak Pendeta ya, biar ingatkan sekali lagi. Yang pertama alasan kita mengucap syukur adalah karena kita adalah anak Allah, Lukas 11. Yang kedua, mengapa kita mengucap syukur? Karena Allah menyatakan kebaikannya, Roma 8 ayat 28. Dan yang ketiga, mengapa kita mengucap syukur? Karena rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Maksud saya begini Bapak Ibu, bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan kita sudah ada rencana Tuhan di sana. Seperti sudah Tuhan rencanakan, cuman kita nggak tahu.